Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha dekat, wahai yang maha mendengar, wahai yang maha menyaksikan segalanya, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, ilmu yang membuat kami semakin mencintaimu ya Allah, ilmu yang membuat kami semakin rindu padamu, ilmu yang menjadi jalan agar sisa umur ini jadi amal yang kau sukai. Ya Allah, tidak mungkin kami mengenalmu kecuali Engkau yang membuka hati kami. Tidak mungkin kami bisa taat padamu tanpa petunjukmu, tanpa pertolonganmu. Kami tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa karuniamu. Kasihanilah kami ya Allah. Jadikan umur yang tersisa ini benar-benar menjadi hamba-Mu. Jangan biarkan kami menjadi hamba selain Engkau. Jangan biarkan kami menghamba kepada selain Engkau. Ya Allah, penuhi hati ini dengan manisnya iman, nikmatnya beribadah. Berikan kepada kami kesungguhan mengabdi padamu. Hujamkan di hati kami rasa bahagia, bahagia mengabdi padamu. Lindungi kami ya Allah dari apapun yang bisa memalingkan hati ini darimu. Lindungi kami dari hawa nafsu yang menggelincirkan, dari tipu daya setan yang menjerumuskan. Hanya Engkau pelindung yang maha kokoh ya Allah. Rabbana taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Sebetulnya salah satu yang paling nikmat dalam hidup adalah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu yang membuat kita bisa bahagia adalah doa. Doa itu sebetulnya enak hadirin. Enak. Bisa menenteramkan, bisa membuat kita semangat. Doa itu bisa membuat kita merasa aman, nyaman. Laisa sayun, tiada sesuatu pun yang akrama 'ala Allah Ta'ala minad doa. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala selain doa. Doa itu zikrullah. Doa itu jadi jalan berubahnya takdir. La yaruddu qada ila doa. Dari satu takdir ke takdir lain, yang menguasai takdir adalah Allah, dan Allah kuasa memindahkan. Dari tadinya akan celaka jadi selamat, dari yang tidak tahu jadi tahu, dari yang galau jadi tenang, dari yang susah dibuat mudah, dari yang tidak ada jadi ada. Doa. Makanya perbanyak doa. Rugi kita tidak doa, rugi banget ya. Aneh sekali. Misal kita ingin ingat, ini otak milik Allah,
Makanya penting doa Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Minta ditambah ilmu dan dibuat paham. Bagaimana kita bisa nambah ilmu kalau Allah nggak nambah? Bagaimana kita bisa paham kalau Allah tidak membuat kita paham? Nih hari ini bakal kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Benar-benar tidak tahu. Saya ada rencana pagi ini begini, terus sampai ke sana, terus rencana, tapi tidak tahu apa yang benar-benar akan terjadi. Tapi Allah sudah memberi fasilitas. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk-makhluknya. Nah, ini kalau dibaca dengan sungguh-sungguh 3 kali pagi nih, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allah tahu nggak kita berdoa? Tahu tidak? Dengar tidak? Dengarlah, tidak ada yang tidak didengar. Allah tahu kita sudah mengamalkan apa yang disunahkan Nabi dibaca pada pagi, dan dijanjikan Allah melindungi. A'udzu aku berlindung bi kalimatillahi tammah dengan kalimat Allah yang sempurna min syarri ma khalaq. Semua makhluk-makhluk yang mau berbuat jahat apapun, baik yang direncanakan ataupun tidak, itu pasti makhluk Allah. Mau begal, mau copet, mau siapa yang mau berbuat jelek, termasuk kambing, kucing, domba, virus, bakteri, kuman, semuanya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mereka ada dalam kekuasaan Allah sebagaimana kita juga dalam kekuasaan Allah. Tapi kita doa, a'udzu, aku berlindung kepada Allah yang menguasai makhluk. Dengan kalimat Allah yang sempurna, Allah janji akan melindungi kita. Enggak bisa bahaya tuh. Enggak. Yakin enggak? Makanya tidak aman kita menghadapi hari kalau kita tidak doa. Sangat tidak aman. Harusnya yang kita takuti dalam hidup ini hakikatnya adalah Allah, tapi kalau tidak doa itu bahaya bagi kita. Kayak kita tidak pakai baju zirah, tidak pakai baju pelindung, jadi rentan kita. Jadi banyak musibah yang menimpa hari ini pasti nggak doa paginya, nggak berlindung ke Allah. Benar atau benar? Yang suka bertengkar, ribet-ribet, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama wa huwa samiul alim. Bismillah, dengan nama Allah alladzi yang la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard, tidak bisa membawa mudarat sesuatu pun baik di bumi maupun di langit. Wa huwa, dan dia samiul alim, maha mendengar lagi maha mengetahui. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama wa huwas samiul alim. Sekarang semua yang ada di langit dan di bumi semuanya ciptaan Allah, semuanya milik Allah, semuanya dikuasai Allah sepenuhnya. Kalau Allah tidak izinkan mudarat menimpa, enggak ada yang terjadi. Enggak. Enak sekali hadirin, baca doa ini kita dilindungi tuh. Racun bahaya tidak? Tidak. Kalau tidak diizinkan Allah. Racun bahaya tidak? Mau ngapain juga minum racun ya?
Tapi kalau Allah tidak menghendaki bahaya menimpa kita, kita dijauhkan dari racunnya. Bukan kita jadi minum racun jadi tidak bahaya ya, karena tapi kalaupun toh memang diuji dengan ketemu racun dan kita tidak menginginkan, tidak menghendaki, tapi kita udah doa, mungkin ditiadakan racunnya atau racunnya ditiadakan bahayanya. Maaf nih. Jadi rugilah yang tidak doa. Rugi. Mau bicara, bagaimana mau bicara? Doanya Bismika Allahumma ahya, tidur nanti kan. Jangan salah doa. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, Rabbishrahli sadri, lapangkan dadaku. Ini ya, nyesek-nyesek itu menderita, hadirin. Rumah lapang, hati sempit, bahagia tidak? Gak akan bahagia. Mau punya rumah sebesar 5 lapangan sepak bola, mau tidak? Capek ngepelnya, hadirin. Enggak ada lapang bahagia di dunia dengan dunia, enggak ada. Mau rumah dibuat seperti istana, banyak barang, banyak ini, enggak bahagia itu kalau Allah melapangkan hati ini. Kalau sempit seperti apa? Nih, tikus kecil, cucurut lah yang lebih kecil, berdua dengan kita di kamar mandi yang sempit, stres tidak? Jawab. Kalau sempit itu jadi masalah. Sekarang di lapangan terbang ada cucurut, ngepek tidak? Tidak ngepek. Tenang saja. Jadi yang bahaya bagi kita tuh sempitnya hati. Doa Rabbishrahli sadri, lapangkan dadaku ini, wa yassirli amri, mudahkan urusanku. Dengar ya, urusan itu mudah dan susah itu bukan perkara pinter. Kalau yang pinter aja, yang cerdas-cerdas bisa menyelesaikan masalah, atau kita nggak selesai-selesai. Hah? Masalah itu menjadi mudah karena dimudahkan Allah, bukan karena pintar, bukan karena berpengalaman, bukan karena hebat, bukan karena kuat, bukan karena punya kekuasaan. Tidak. Kalau Allah mau mudahkan, mudah. Wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani, dan hilangkan keluh di lidah ini. Ini doa Nabi Musa sebetulnya. Nabi Musa tuh kata yang saya dengar agak cadel. Wallahu alam, saya kurang begitu yakin tentang keterangan yang belum saya terima utuh, tapi beliau minta, mungkin bukan cadel ya, kakulah, wallahu alam, sehingga minta dilancarkanlah bicaranya agar yang dengar paham. Jadi para suami mau ketemu istri harus doa apa? Ma'udzubillahi minasyaitonirrajim, jangan salah doa Pak. Boleh nggak doa itu? Boleh, tapi jangan ditujukan ke istri, ditujukan supaya setan tidak nipu, jangan sampai kita berbuat ketipu setan. Jadi doanya kalau mau bicara dong Pak. Rabbishrahli sadri. Di sana kalau jadi khotib seperti ini doanya pelan sendiri, karena itu Rabbishrahli. Ya, kalau untuk jamaah, nah beda lagi, pakai na Rabbana.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rasakan bedanya. Perkataan tuh tidak usah canggih yang membuat kita jadi ribet. Maju Pak. Nah, iya. Maksudnya yang belakangnya kurang kelihatan. Maju. Nah begitu. Nah sekarang ibu ini nggak kelihatan. Maju. Memang begitu, kalau kita datang ke satu tempat yang harus kita lihat yang di belakang, kehalangan atau tidak. Nah sekarang udah aman. Jadi dikit-dikit doa, tapi ada doa yang paling pulen dan saya suka sekali doa ini. Mau? Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai Allah yang maha hidup. Ya Qayyum, wahai Allah yang mengurus segala-galanya terus menerus sendiri, tidak memerlukan bantuan siapapun, diurus dengan sempurna semua yang ada di langit dan bumi. Al-Qayyum, dan terus menerus. Birahmatika, dengan rahmatmu. Aduh ini keren sekali. Birahmatika, dengan rahmatmu ya Allah. Astaghits, tolong saya. Aslih li sya'ni kullah, perbaiki urusan saya seluruhnya. Seluruhnya. Wala takilni ilan nafsi, dan jangan serahkan kepada saya torfat ain, walau sekejap mata. Ini kepada yang banyak-banyak masalah. Ini kalau dilihat wajahnya, ini wajah-wajah soleh dan soleha, jangan masalah, nanti diijabah Pak. Ini wajah soleh dan soleha yang banyak masalah. Lah memang hidup ini begini, tidak ada yang harus kita bingungkan. Barusan ada anak kecil lari-lari, begitulah. Jadi anak kecil enak, coba masa keemasan lari-lari, ya enggak? Bagaimana doa tadi, bagus tidak? Oh, semua doa yang ditulis Quran dan disampaikan Nabi, para sahabat itu bagus-bagus. Ini keren sekali. Jadi kita ini birahmatika, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghits, wahai Allah Ya Hayyu Ya Qayyum, dengan rahmatmu, kasih sayang Allah ini, tolonglah saya, perbaiki urusan saya semuanya, sekecil apapun, sebesar apapun, sesederhana, serumit apapun. Birahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullah, perbaiki urusan saya seluruhnya. Wala takilni ila nafsi tarfatain. Apa yang bisa kita lakukan, kalau Allah tidak bisa bikin, kalau Allah tidak membuat kita mikir, nggak ada yang kepikir. Kalau Allah tidak lindungi pikiran ini, error, segala dipikir, apa namanya tuh, overthinking. Wow, kemana aja. Kenapa overthinking? Karena kurang zikir. Kalau kita zikrullah, fadzkuruni adzkurkum, kita ingat Allah, Allah ingat kita, ditolong otak ini ngerem sendiri. Apa yang mau bisa kita katakan kalau Allah tidak membimbing lisan kita? Mau kemana kalau Allah tidak menunjuki kita? Mau ketemu siapa? Sedang setiap makhluk yang akan kita temui, makhluk ciptaan Allah, tidak bisa memberi manfaat
ataupun mudarat tanpa izin Allah. Jadi harusnya kita tuh benar-benar sadar setiap saat sangat memerlukan pertolongan Allah, perlindungan Allah. Setiap waktu kita ini sangat memerlukan Allah setiap saat. Karena Allah yang punya segalanya, Allah yang menguasai segalanya, Allah yang menentukan segala-galanya. Tidak ada selain Allah. Selain Allah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika min. Yang bisa ngilangin cemas siapa? Allah. Kita tidak tahu Allah. Kita tidak tahu ini hati kita seperti apa. Kenapa jadi nyesek begini? Kenapa ini neken sekali ini? Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, hamba berlindung kepadamu minal hammi wal hazn, dari cemas. Gak ada yang bisa bikin tenang hati ini selain Allah. Dan dari sedih, sedih juga nyiksa hadirin. Broken heart, apa artinya? Ada yang nyebut patah tulang. Udahlah, broken heart tuh, patah hatilah ya. Oh itu, padahal tulangnya utuh, tapi hatinya patah, ngejedot-jedot jidat tuh ke tembok, bisa loncat dari tingkat 5. Hati itu Pak benar-benar bisa sangat menyengsarakan seseorang, walaupun badan sehat, seger, otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, tapi hatinya remek, wah bisa bunuh diri itu. Sedih ditinggalkan seseorang, suami meninggal, istri meninggal, anak meninggal, orang tua meninggal, bisa sedih berkepanjangan. Sedih itu normal hadirin. Sedih itu bagian dari karunia Allah, termasuk cemas juga. Itu Allah yang menciptakan. Tetapi kalau sendurus, sedih terus menerus. Menderita, benar? Menderita, sedih itu. Berlindung kepada Allah dari kesedihan, karena sedih berlama-lama tidak baik. Ada sedih yang sangat bagus, sedih ingat dosa, kok ke Allah tuh gini-gini amat. Lanjutnya apa? Wa'udzubika minal ajzi wal kasal. Apa ajzi wal kasal? Dari lemah. Gini ya, kalau ham itu adalah cemas dengan sesuatu yang belum terjadi, kalau sedih sesuatunya sudah terjadi. Nah, dua-duanya harus berlindung ke Allah. Kalau lemah itu dia ingin tapi tidak mampu. Kalau malas dia mampu tapi tidak mau. Keren doa ini ya. Nggak ada yang ngejawab, udahlah terus telat. Harus tadi. Ini keren banget hadirin ya. Ini nggak nanya yang ini. Astagfirullah. Jadi astagfirullahaladzim, kepada yang sesuatu yang belum terjadi berlindung ke Allah, jangan sampai GTA galau tiada air. Kepada yang sudah terjadi kita berlindung kepada Allah supaya tidak terbelenggu oleh masa lalu. Nah, kepada kemampuan kita banyak keinginan tapi kita lemah. Nah, kita minta ke Allah diberi kekuatan supaya kita bisa merealisasikan, mencapai apa yang baik yang kita inginkan. Kalau nggak diberi kekuatan nggak bisa.
kita juga jangan berlindung ke Allah dari malas. Kenapa? Karena malas ini bagian dari nafsu yang menjerumuskan nih. Kita mampu tahajud tapi malas, kita mampu ke masjid tapi malas, kita mampu baca Quran tapi malas, kita mampu berbuat banyak kebaikan tapi malas, kita mampu olahraga tapi malas. Masalah ini, malas ini membuat kita tidak berbuat. Harus berlindung ke Allah. Yang malas-malas, doalah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika min jubni wal bukhl. Berlindung dari sifat pengecut. Ini juga kita mampu menyelesaikan masalah tapi penakut. Kita diberi kemampuan, tadi mah malas ya, kalau ini takut. Sifat pengecut, tidak mau ngambil resiko, tidak tanggung jawab, gak berani ngaku. Kemarin melihat sedang apel, ada beberapa sampah kecil sekali, ujung-ujung plastik kecil. Ditanya ke seseorang, ini, oh iya, nanti sesudah ini mereka akan disuruh biasa mengambil. Tinggal diambil aja oleh saya. Kenapa harus nunggu orang lain ngambil? Kebiasaan menjawab itu ciri sifat, maaf ya, takut disalahkan. Belum apa-apa menjawab, menjelaskan, dan cirinya panjang lebar. Ini sebetulnya sesudah ini mereka akan mengambil sampah, kenapa nggak diambil? Ini juga mudah, bunyi aja terus, khas sekali ya. Orang-orang yang takut disalahkan itu lebih sibuk memberi alasan panjang lebar, padahal solusinya sederhana, pungut, nggak usah ngomong, ya kan? Kita harus minta tolong nih ke Allah supaya tidak jadi pengecut, tidak jadi penakut. Bukhl, apa bukhl? Bakhil, pelit, koret, kedekut, buntut kasir katanya ya, cap jahe. Apa bu? Merek hese? Ya ngasih itu. Bakhil ini termasuk perbuatan fahsya, keji. As-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan menjanjikan, menakut-nakutimu dengan kemiskinan, kefakiran, dan menyuruhmu berbuat fahsya, keji, yaitu kikir. Makanya orang-orang pelit itu tidak bisa masuk wilayah takwa. Karena takwa itu alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dara, orang yang senang berinfak dalam lapang dan sempit. Jadi orang-orang yang pelit itu hidupnya pasti tidak bahagia, tidak bahagia, tidak tenang, jauh dari pertolongan Allah, dan tidak mulia. Itu doanya. Lalu apa penutupnya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika min golabatid daini wa qahrir rijal. Hutang, kita berlindung kepada Allah supaya tidak ngutang. Utang itu penderitaan siang malam. Utang itu membuat kita mudah berbohong. Hutang itu membuat kita mudah mengingkari janji. Hutang itu membuat dunia ini sempit pagi siang malam. Kalau Allah mencukupi kita, kita tidak berhutang. Kita akan diuji dengan kelapangan dan kesempitan. Hati-hati, sekarang ada namanya pay letter.
pelet ini ya. Itu utang, membuat gampang, ngitung jadi gampang. Oh ini bisa dicicil sekian, bayarnya nanti. Memangnya nanti pasti punya uang? Nggak ada jaminan. Saya akan punya uang minggu depan sekian, bulan depan sekian. Emang kita bisa memastikan? Tapi saya bekal punya buat bayarnya. Tapi saudara tidak punya umurnya. Maut sebelum bayar, tersandera diri kita. Rasulullah SAW ketika ada salah satu sahabatnya wafat, ditanyakan apakah beliau ini punya hutang. Yang ditanya punya hutang atau tidak? Ya punya. Kalau gitu silakan sholatkan. Rasulullah tidak menyolatkan. Ini adalah salah satu cara mendidik. Akhirnya para sahabat patungan dilunasi, Rasulullah mengimami. Bukan berarti Rasul tidak mau menyolatkan, tapi ini mendidik supaya jangan sampai mati meninggalkan hutang. Gajah mati meninggalkan keluarganya. Ini kalau terlalu serius begini, harimau mati meninggalkan belang. Astagfirullah, astagfirullah. Jadi begitulah sahabatku sekalian, doa, senang doa tuh. Saya nggak hafal doa-doa yang tadi, bagaimana ya? Hafalkan, iya kan? Masa nggak hafal mau langsung jadi ingat kalau nggak ngapalin? Usahakan doa itu ikut hati kita, jangan cuman kunyam-kunyem. Doa kita kan waktu lagi sholat begitu. Allah maha sabar melihat kita kunyam-kunyam nggak jelas gitu. Padahal kita tidak pernah minta ke orang secepat itu. Ibu udah pernah minta sesuatu ke suami dengan kecepatan doa Rabbi Firli? Pasti minta duit cuma buat makan cuma ini. Suami langsung bawa obat nyamuk. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ayo doa itu zikrullah. Laisa syai'un akrama, tiada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Ta'ala minad doa. Makin banyak doa, makin disukai Allah. Tidak akan pernah bosan Allah mendengar dan mengabulkan, bahkan Allah menyukainya. Masya Allah. Rugi orang yang tidak berdoa. Terima kasih. Ada pertanyaan? Silakan. Ya lanjut, silakan. Mungkin dari ngikngok, irge, silakan. Oh teman-teman, kita akan jumpa jadi hari Ahad itu kalau subuh di Masjid Al-Hakim di BSD. Bagi teman-teman yang BSD sekitarnya, sholat subuh dan kajian dan ditayangkan. Lalu jam 8-nya di Al-Azhar, Masjid Asy-Syarif namanya, sama di BSD juga, 8 sampai 9. Lalu berangkat ke Istiqlal. Di Istiqlal kebagian jam 10 lewat 10 sampai menjelang duhur, insya Allah. Ayo ajak teman-teman ke sana. Memang alhamdulillah yang hadir Allah takdirkan banyak. Silakan, ada pertanyaan. Cek, bismillah. Izin dari TikTok ada yang bertanya.
AA kalau terjerumus lagi ke hutang, sudah punya hutang tapi terjerumus lagi ke hutang jika jurang yang sama, bagaimana A? Bayar. Ada lagi yang lainnya? Atulah, utang tuh macam-macam ya. Ada utang kepepet ya. Ada utang konsumtif. Sebetulnya nggak perlu-perlu amat. Misalkan ibu perlu bedak, dempul dan pernis misal. Padahal usia misalkan sudah, maaf ya, saya nggak boleh nyebutin umur yang udah 60-an, tapi ingin nenek glowing misal ya. Awas, ampun nih, maaf ya Bu ya. Saling menyikut. Ibu tadi pakai pernis saya ya. Udahlah, jangan diribetkan. Harus nyicil pernis 36 bulan. Ini nggak ada pentingnya sama sekali. Saya pengen beli rumah, tapi saya nggak punya uangnya. Ya tuh minta ke Allah. Jangan memaksakan diri sehingga hidup menderita karena cicilan. Tidak wajib punya rumah itu, dan bukan tanda kesuksesan punya rumah. Yang wajib tuh punya rumah di sorga. Jangan sampai kita kesiksa oleh cicilan. Ada tuh katanya di kompleknya itu semua punya mobil, dia tidak punya mobil. Akhirnya memaksakan diri, ini cerita lama, memaksakan diri beli mobil minibus mantan angkot, nyicil, dicat ulang jadi kelihatan casingnya bagus, tapi namanya juga sudah kerja super keras dan sudah uzur. Jadi dibuka pintu miring, di starter aki habis, itu jadi stres. Udahlah, jangan bagai banyak gaya. Jangan diperbudak gaya sampai banyak hutang. Mau apa? Mau apa? Gak apa-apa, kita tampil apa adanya, yang penting gak ngutang. Tapi ini saya ngutang darurat, ibu saya ke rumah sakit, minta ke Allah supaya dilunasin. Sebesar apapun hutang, kalau Allah lunasi pasti lunas. Sekecil apapun hutang, kalau Allah tidak tolong tidak akan lunas. Berbaik sangka kepada Allah, Allah melunasi. Doa yang banyak, perbaiki sholat, tahajudnya merintih ke Allah. Ya Allah, kalau belum bisa doa yang pakai doa-doa lunas utang, minta aja, ya Allah saya tidak mau punya utang, saya tidak mau mewariskan utang kepada anak-anak saya. Minta, Allah dengar kok. Perbaiki sholat, tetap bersedekah. Saya aja ngutang, sedekah kan tidak harus pakai uang melulu. Tenaga, sapu masjid, pungut sampah, bersihin got, tolong cuci mukena, khidmat di masjid, gosek-gosek WC, lillahi ta'ala, niatkan sedekah. Perkataan baik sedekah, nolong orang sedekah, menunjukkan jalan sedekah, mungut sampah sedekah, wajah cerah sedekah. Itu Allah suka. Apalagi baca Quran. Semakin banyak baca Quran, semakin dimudahkan urusan. Itu rumus. Sepanjang baca Quran tidak meninggalkan kewajiban, saya mau baca Quran sepanjang hari, jadi duhur gimana, saya lewatin aja. Salah. Tetap harus ibadah sesuai aturan, tetap harus bekerja, tetap harus ngurus keluarga, dan ditambah Quran. Ingat ya hadirin, Allah tahu saya nggak sempat baca Quran, sempat tidak lihat online, itu sih sempat ya, karena saya perlu belanja, sok walah kuma ibu. Banyak orang yang nggak sempat baca Quran tapi sempat browsing macam-macam, ya kan,
scrolling berjam-jam. Dia tidak sempat baca Quran, tapi hobinya berjam-jam. Saya tidak sempat baca Quran karena saya sibuk pada sepedahan 2 jam, lari 2 jam. Maksudnya larinya tidak terlalu lama, tapi makannya yang lama. Maaf. Jangan ngomong nggak punya waktu buat baca Quran. Saya sibuk mana dengan Rasulullah SAW? Jawab. Sibukan Rasul, bukan Rasulullah. Banyak baca Quran. Mau lunas utang, banyak tobat, istighfar. Banjiri dengan air mata tobat. Ampun ya Allah, ampun, saya ini ahli maksiat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Inilah saya ya Allah, Engkau sudah tahu ahli maksiat. Aku zina mata, pikiran, mulut, tubuh ini, Allah tahu apapun. Bongkar, minta ampunan, karena musibah itu diundang oleh dosa, dan obatnya tobat. Musibah datang karena dosa, musibah dihilangkan oleh Allah syariatnya dengan tobat. Lanjut. Cek bismillah. Izin selanjutnya, bagaimana menghadapi anak yang pemalas dan banyak alasan? Sudah 31 tahun belum bekerja. Harus diulangi lagi ceramah yang tadi hadirin. 1, berbaik sangka ke Allah, Allah akan nolong. Jangan putus asa, ya. Jangan ngecap ini anak bekal jadi sampah, jangan. Karena bagi Allah mudah. Tetap berbaik sangka ke Allah menolong. Tidak ada yang bisa mengubah anak ini selain Allah. 2, yang tadi, sholatnya orang tuanya diperbaiki, kemudian berbuat kebaikannya, sedekah, infak sedekahnya, kemudian baca Quran. Itu di rumah tuh banyak jin kayaknya, sehingga jin nyuruh males dipatuhi. Usir jinnya di rumah, usir tipu daya setannya, atau mungkin ada yang sihir-sihir, baca Al-Baqarah. Tapi panjang, ngemodal ya. Masa maunya baca yang pendek-pendek aja? Yang pendek juga bagus, tapi saya belum lancar, saya terbata-bata. 2 pahalanya, pahala baca, pahala belajar. Kenapa ya kok kita baca Quran terbata-bata? Tahu kenapa Pak? Karena jarang, itu aja. Kalau sering nanti dilancarkan oleh Allah. Itu harus dibersihkan rumah itu dari aura tipu daya setan dan jin yang membuat orang malas, membuat orang maunya maksiat, bertengkar. Pokoknya kalau rumah-rumah itu riweuh, panas, kurang terus, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit meledak, malas ini ibadah, tuh pasti rumah itu jarang dipakai sholat sunnah dan jarang dibacakan Quran. Kalau rumahnya banyak baca Quran, banyak zikir, banyak sholat sunnah, jin pergi, ganti, nanti rumah itu dipenuhi malaikat, insya Allah rajin. Mikir, ini suami saya galak, saya bacain Quran ternyata jadi nggak pulang. Apa dia jinnya? Ya nggak akan begitulah, Allah yang ngebulak-balik hati. Terakhir ada lagi Pip? Ada yang mau nanya di masjid? Oh ya, oh baik. Jadi ngacungnya cukup begini aja ya Bu, jangan jadi asal manggil ayam.
Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Pokoknya apa yang bikin Ibu bahagia bebas ya. Bebas. Bebas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Apa? ada seseorang ya yang ngajak apa? Apa Bu? Ngajak nyimpen modal di properti dia. Nah, dia itu menjanjikan akan memberi keuntungan. Keuntungan itu bisa diambil 1 tahun sekali atau sebelum jatuh tempo. Nah, waktunya udah jatuh tempo, malah dia yang ingkar janji. Tidak sesuai dengan perjanjian itu, padahal udah ditulis dengan perjanjian. Malah HP-nya juga, HP saya itu diblokir gitu ya, supaya tidak bisa menghubungi dia. Nah, untuk saya, apakah dicari pun dia susah, dia tempatnya banyak gitu, disusul ke sini bisa ada di sini, disusul ke sana bisa pindah-pindah. Nah, untuk saya, apakah saya harus terus nyusul sesuai dengan perjanjian, apa saya harus ikhlasin, atau saya harus menyerahkan aja sama Allah gitu, gimana baiknya gitu, supaya saya ridho gitu, ikhlas. Ibu harus tobat. Iya, tobat aja gitu, cukup dengan tobat gitu. Tidak. Ini balik lagi ke jawaban yang tadi. Ibu harus yakin yang bisa membayarkan itu adalah Allah. Yang kedua, ibu perbaiki sholatnya. Hutang ke orang dipikirin, hutang ke Allah nggak dipikirin. Nagih khusyuk, sholat tidak khusyuk. Belum nagih. Belum khusyuknya, nagihnya juga. Beginilah ya. Saya mohon maaf ya Bu atas jawaban saya yang kurang pas. Pokoknya kalau lelaki rumusnya gitu ya. Pasti ada jawaban, kita segera ngaku salah, kemudian minta maaf. Begitu ya Bu? Ya. Saya minta maaf atas jawaban saya Bu ya. Jawaban saya kurang pas. Ya, terima kasih Ustadz. Sebetulnya belum jawabnya, tapi udahan. Jadi gimana dong Bu? Iya, gimana itu solusinya? Saya kan nanya sama AA, kok jadi AA yang nanya sama saya? Ya, habis saya jawab langsung dipotong oleh, tapi saya nggak boleh emosi. Jadi gimana? Ibu udah sholat khusyuk? Kalau khusyuk ya, itu kan jawabannya bukan ya, kalau menurut saya gitu ya, sholat saya khusyuk, tapi nggak tahu menurut Allah. Kan Allah yang tahu khusyuk enggaknya. Enggak, kita juga bisa tahu sholat kita nggak khusyuk. Pertama, ngerti enggak bacaan sholat kita? Belum. Berarti belum khusyuk. Semua. Ada yang udah ngerti tapi belum semua gitu. Ibu perbaiki sholatnya, Insya Allah. tahajudnya. Insya Allah. Yang penting khusyuk Bu, berkualitas, bukan ngejar jumlahnya. Tapi kenapa sholat? Karena wasta'inu bisobri wassalah. Pokoknya masalah mah diundang oleh sholat yang tidak bagus. Sholatnya jelek, hidup jelek. Sholat berantakan, hidup berantakan. Tapi saya rajin sholat, dan tidak disuruh rajin sholat, tapi mendirikan sholat. Jadi sholatnya isi, banyaknya kita kosong. Minta juga nggak tahu apa yang kita minta, karena nggak ngerti. Tapi kita kadang udah merasa sholat.
Jadi sholatnya perbaiki. Ibu masih ada nggak sisa-sisa uang apa di rumah atau habis? Alhamdulillah Mas. Sedekahin kalau gitu. Insya Allah. Kenapa beratmu? Ya sedekah, jangan ragu-ragu, cebet-cebet, karena sedekah itu penolak bala. Ini kan ibu lagi kena bala nih, diuji orang nipu, sedekah lebih banyak. Lalu ibu baca Quran yang banyak, daripada tiap ingat hutang orang, ingat dia, langsung ingat Allah, baca Quran. Insya Allah. Nah, gongnya ibu harus banyak air mata tobat. Jadi penghujung tahajud ampun ya Allah, karena semua musibah diundang oleh dosa dan musibah dihilangkan dengan tobat. Jangan kebanyakan ingat dia Bu, bikin sakit hati. Gimana kalau ingat dia? Doakan. Ibu mau ngedoakan apa sama dia Bu? Mau mendoakan supaya hatinya jadi soleh gitu, mau bayar utang sama siapapun gitu, bukan sama saya aja gitu. Bagus, bagus, karena memang biasanya ya Allah solehkan dia supaya bisa bayar utang. Jadinya baiknya rada-rada baik, ada udang di balik bakwan. Ibu teh lucu. Ya, ada udang di balik bakwan. Baru tahu saya ini ada udang di balik bakwan, bukan Bu di tengah bakwan. Udah jangan berdebat bakwan. Jadi pengen nih. Ibu selamat menjalani episode ini ya. Yang bisa bayar cuman Allah Bu. Jangan busuk hati, jangan kehilangan rasa syukur dengan yang ada gara-gara yang enggak ada ya. Terima kasih Bu. Pertanyaannya banyak manfaat bagi yang menyimak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orangnya menghilang, tidak mungkin menghilang. Kalau menghilang tuh begini, dia ada, cuma kita tidak tahu. Allah tahu tidak? Bisa bersembunyi dari Allah? Bisa bersembunyi dari Allah? Enggak. Sebetulnya orang yang ngemplang itu pasti menderita, pasti. Apalagi nggak mau ngaku dia alamatnya bersembunyi, dia akan menderita. Nah gini ya, ini dulu guru saya ngajarin begini. Kalau kita berbuat gini, ulangi. Ada orang yang berbuat jelek ke kita, kemudian kita membalas dengan perbuatan yang sama, tidak lebih, jadi impas. Kita nggak dapat pahala karena kita udah ngebalas. Nauzubillah. Kalau ada orang berbuat jelek, dibalas dengan kejelekan yang sama, impas. Ada orang yang dia tidak berbuat jelek, tapi kita berbuat, dia tidak berbuat baik, tidak berbuat jelek, tapi kita menipu, ngebohongin, ini kita akan kena bencana karena kita nyakitin orang yang tidak punya salah. Ada lagi yang lebih bahaya, ada orang berbuat baik ke kita, lalu kita bohongi, kita tipu, nauzubillah ya, ditipu, dizolimi, jangan kita lah ya. Jadi bahaya lah. Ada orang yang baik tapi air susu dibalas dengan air tuba. Kebaikan orang ini disalahgunakan, ini berlipat. Karena orang baik disukai Allah, dia menzolimi orang yang disukai Allah. Bayangkan. Ada lagi yang lebih bahaya, yaitu orangnya tidak marah, jadi baiknya udah derajat ihsan. Ini petaka nih bagi orang yang menzolimi para kekasih Allah. Udah itu harus benar-benar tobat, kalau enggak dunia sengsara pasti,
mati bisa su'ul khotimah, di alam barzah hancur-hancuran, di akhirat bisa langgeng kesiksa karena menzolimi orang yang dicintai Allah. Gak bisa lari dari balasan Allah. Apa balasan di dunia yang paling dekat? Mungkin tidak ke fisik ya, atau bisa saja Allah kasih sakit, ini di penjara, tapi pasti hatinya tidak akan pernah tenang. Hancur hatinya tuh, sempit, sesak. Itu penderitaan luar biasa. Kawan-kawan sekalian, semoga Allah melapangkan, segera mengangkat bencana. Ya Allah, angkat bencana yang menimpa di saudara kami ya Rabb, di Sumatera, di Palestina, dan di bumi manapun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Angkat bencana ini ya Allah, Engkau lah satu-satunya yang kuasa mengangkat. Jadikan yang wafat Engkau jamu menjadi syuhada. Jadikan setiap kehilangan Engkau gantikan dengan yang lebih baik. Ya Allah, kuatkan iman saudara-saudara kami, bukakan hikmah sehingga mengerti kemurahan, kebaikan di balik semua ujian ini. Jadikan setiap kepahitan, kesakitan benar-benar menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Ya Allah, bukakan hikmah bagi kami semua agar kami tidak mengulangi keburukan. Ya Allah, jadikan kami menjadi ladang, menjadi jalan kebaikan bagi saudara-saudara kami. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillah. Terima kasih semua yang menyimak, teman-teman di medsos. Ini ada beberapa medsos yang merilai. Perbanyaklah doa. Ud'uni astajib lakum. Itu janji Allah. Berdoalah padaku, niscaya aku kabulkan. Doa adalah senjata. Doa adalah amal yang paling mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.